Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan sebelumnya saya Ramzati. Saya bersama tim Abdimas dari Prodi Ilmu Keperawatan FKIK UNY akan menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat kami yang berjudul Pemberdayaan Kader Posyandu Balita sebagai upaya peningkatan status kesehatan anak di Posyandu Menur. Balita merupakan komponen terbesar dalam piramida penduduk Indonesia tahun 2018. Balita ini kelak akan menjadi generasi penerus bangsa. Anak pada masa balita lebih rentan mengalami sakit dibandingkan anak pada usia remaja. Petugas kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tumbuh kembang yang optimal bagi balita sehingga dapat hidup sehat. Sejak lahir, anak perlu mendapatkan perlindungan dari kuman penyebab penyakit. ASI sebagai satu-satunya sumber nutrisi terbaik bagi bayi baru lahir harus diberikan eksklusif hingga usia 6 bulan dan berlanjut sampai dengan 2 tahun disertai makanan pendamping ASI atau MPASI. Melalui ASI ini, bayi memperoleh faktor pelindungan kuman dari ibunya. Selain ASI, bayi juga memerlukan imunisasi. Berdasarkan hal tersebut, tim Abdimas akan turut berkontribusi dalam peningkatan kesehatan anak, terutama balita. Melalui pengkajian pada mitra, tim Abdimas mengidentifikasi kebutuhan mitra, mendesain program, kemudian melaksanakan program tersebut. Berdasarkan hasil diskusi, kami menemukan beberapa masalah, antara lain ternyata di Pedukuhan Bejawan Kulon masih banyak ibu yang tidak membawa anaknya imunisasi. Disebutkan oleh kader, para ibu ini tidak memberikan imunisasi pada anaknya karena mereka ragu terhadap kehalalan dari vaksin. Selain itu, mereka masih belum memahami sepenuhnya tentang ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? Kemudian diberikan berapa lama? Dan apakah bisa disimpan? Semacamnya. Nah, berdasarkan beberapa masalah tadi, berdasarkan identifikasi kebutuhan mitra, kami mendesain program yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan kader posyandu balita. Pada mulanya, kami memprogramkan pelatihan ini secara tatap muka langsung atau offline. Tetapi berhubung adanya masa pandemi COVID-19, kami mengubah sistem offline menjadi online, yaitu melalui WhatsApp Group. Pelatihan berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yang diawali dengan berita, kemudian pemberian materi. Pemberian materi ini berupa tulisan-tulisan, gambar, kemudian disertai juga audio. Setelah itu, kami juga membuka forum diskusi, sehingga forum diskusinya bisa memanjang tidak hanya pada hari H, tetapi bisa sampai hari berikutnya, atau total 2 hari. Ini adalah gambaran demografi dari para peserta pelatihan yang dilihat dari usianya. Mayoritas peserta adalah ibu yang berusia 26 sampai dengan 35 tahun. Di antara ibu-ibu ini ada juga yang masuk sebagai golongan lansia, usia di atas 56 sampai dengan 65 tahun, yaitu 6%. Kemudian kalau dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar dari para kader balita ini adalah ibu-ibu yang berpendidikan SMA atau sederajat, sebanyak 78%. Di antara para ibu ini ada juga yang lulusan D3 maupun lulusan S1.
Ini adalah gambaran nilai pretest setelah para ibu mengerjakan soal-soal yang kami bagikan melalui Google Form. Nilainya berkisar dari 50 sampai dengan 80 dan sebagian besar adalah nilai 60. Setelah kami beri pelatihan, ibu-ibu mengerjakan soal kembali, kemudian kami koreksi nilainya, yang paling banyak adalah 70. Nilai 50-60 sudah tidak ada lagi, bahkan di sini malah ada ibu-ibu yang mendapatkan nilai 100 atau nilai sempurna. Nah, setelah acara pelatihan selesai, setelah diskusi-diskusi dengan para ibu, kami menyimpulkan bahwa melalui pelatihan ini, kader Posyandu Balita lebih memahami mengenai imunisasi dan ASI. Kader memiliki bekal untuk mengedukasi para ibu terkait pentingnya imunisasi, termasuk kesalahpahaman vaksinasi tadi. Ibu-ibu kami ajak untuk melihat tinjauan kehalalan vaksinasi melalui fatwa MUI. Selain itu, kader juga lebih menguasai seputar ASI eksklusif. Kapan ASI eksklusif ini diberikan, kemudian bagi ibu yang bekerja, bagaimana cara menyimpannya, serta berapa lama disimpan, kemudian bagaimana cara menyajikannya, itu juga kami berikan. Ibu-ibu kader juga sudah memahami. Harapan kami setelah melalui pelatihan ini, para kader bisa memberikan edukasi kepada para ibu yang memiliki bayi atau balita, sehingga nantinya mereka sudah bisa menerapkan tentang ASI eksklusif dan tidak ada kesalahpahaman terkait dengan vaksinasi itu tadi. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya kira demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada LP3MUMY atas support dana yang diberikan. Juga terima kasih kepada para kader Posyandu Menur Kejauhan Kulon Bali Catur atas kerjasamanya selama ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.